Assalamualaikum, hai teman-teman dan mam semua. Ini aku langsung ada di dapur aja ya. Aku mau share kegiatan aku hari ini. Ini tuh aku lagi siap-siapin buat jualan dagangan. Ini tuh aku lagi mau potongin perpangsitan ya. Tadi aku beli, bukan aku, pas suami beli pangsit di pasar dan sayuran yang lainnya juga buat semuanya, pokoknya buat jualan dagangan ya. Ini aku pangsitnya itu mau dibagi-bagi, aku potong-potong jadi kecil-kecil. Jadi beli satu pak, bukan satu pak, satu kantong itu bisa banyak ya. Jadi ada keuntungan juga dari beli satu plastik kantong itu, bisa dibikin kecil-kecil seperti ini tuh. Jadi ada keuntungannya gitu. Biasanya kan kalau pangsit mie ayam agak satu ini aja, satu lembar gini tuh udah aja dikit ya digoreng, tapi aku mau dibikin banyak ini tuh, soalnya akunya juga kan jualan mie ayamnya itu mie ayam murah meriah ya teman-teman, mie ayam goceng gitu, tapi ya rasa nggak kalah jauh sama mie ayam yang lain. Yang penting mah rasanya aja ya gitu ya. Kalau soal harga sih itu bisa dikondisikan mau dijual berapanya. Tapi aku di sini jual dagangan mie ayam, seblak itu serba pergocengan ya. Jadi bisa dibilang harga merakyat banget. Ini aku mau goreng dulu pangsitnya, tapi sebelumnya aku tes dulu ini tuh udah bagus apa belum, udah panas apa belum minyaknya. Oh, ini udah panas ya mam teman-teman, jadi bagus ini buat goreng. Jangan gagal fokus ya sama cocolek. Apa sih namanya kalau Sunda tuh, serokan gitu ya. Pokoknya ini tuh cocolek andalan aku deh, meski ini udah patah sih itunya ya, bagian apa sih namanya, pokoknya gitu ya lah. Tuh lihat tuh ya udah patah itu teh, tapi tetap aku pakai, nggak aku buang, soalnya ini masih berguna buat aku mah. Jadi kalau selagi barang di rumah rusak atau apapun itu tapi masih bisa berguna buat dipakai, ya udah aku pakai aja, nggak aku buang gitu teman-teman. Araranehnya tapi aku mah deui, ya inilah saya. Oke deh, ini aku angkatin yang udah pada beres digoreng, yang udah pada mengembang, udah bagus banget ini. Oh ya, buat teman-teman dan mam semua yang mau jualan juga kayak aku, mie ayam pergocengan, ini aku rekomen banget ya. Kalau misalkan mau pakai pangsit buat toppingnya, dipotong kecil-kecil gini aja. Tapi sih kembali lagi sih sesuai selera teman-teman ya. Mau pangsitnya tadi yang selebaran itu nggak dipotong-potong bisa, tapi kalau buat aku sih dipotong-potong aja, soalnya kan mie ayam yang aku jual itu mie ayam pergocengan, jadi murah meriah. Jadi bisa dibilang ini menguntungkan lah, dari satu plastik pangsit itu bisa ada keuntungannya. Dan ini aku goreng pangsitnya nggak semua ya mam, gitu aku bagi dua, aku setengah-setengah gitu, soalnya kalau misalkan udah habis yang setengahnya bisa buat besok bikin lagi. Ini pas suami lagi potongin ubi, ceritanya ini mau bikin kolak, kayaknya enak gitu ya. Hujan-hujan gini bikin kolak. Soalnya pagi-pagi udah hujan ya teman-teman di sini tuh. Cuman aku nggak record pas hujannya gitu. Ini pas suami lagi cuciin dulu perubiannya biar agak bersih gitu, bersih maksudnya. Sebenarnya kita tuh bagi-bagi tugas ya mam. Kalau misalkan saya yang masakin kolak, sedangkan kerjaan saya belum kelar, yang buat jualan itu belum beres ya, jadi oke deh faktanya pas suami aja yang bikin. Berhubung pas suami itu emang jago ya bikin perkolekan, apalagi kolak ubi ini, waduh jago banget lah suami. Kalau soal perkolekan aku serahkan kepadanya, soalnya emang juaranya pas suami bikin cemilan-cemilan kolak-kolak kayak gitulah. Oke deh, ini dimasukin dulu. Berhubung pas suami katanya pengen di video ya teman-teman, tumben-tumbenan ya pengen di video katanya. Oke deh, aku laksanakan apa yang diperintah pas suami. Itu tadi masukin jahe, terus ini ada daun pandan, terus dikasih garam katanya biar ada rasanya sedikit. Sambil nunggu kolaknya matang,
Ini aku mau tumis-tumis dulu perbahanan buat bumbu mie ayam ya teman-teman. Ini tuh bahan-bahannya simpel sih sebenarnya, dan aku nggak nge-record ya tadi pas aku lagi ngeblender bahan-bahan yang dimasukin apa aja. Cuman aku mau kasih tahu aja ini tuh bahannya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kasih jahe, terus ada ladaku sedikit. Dan buat bahan-bahan bukan topping bumbu yang lainnya itu ada salam sereh, lada, laja, sama daun jeruk. Aku kasih daun jeruk. Ini aku masukin ayamnya yang udah sebelumnya aku potong-potong kecil-kecil kayak dadu gitu. Ini tuh aku pakai ayamnya setengah kilo aja ya teman-teman, karena setiap aku mau coba usaha apapun itu aku coba dulu sedikit dulu gimana rasanya, gimana hasilnya, responnya pembeli kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah semenjak aku jualan mie ayam, mie ayaman, setiap aku ngejualin alhamdulillah setengah kilo ini selalu habis ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan yang mau memulai usaha, mau nyoba usaha jualan mie ayam kayak aku kayak gini, usahakan pakai ayamnya sedikit dulu, setengah kilo gitu ya. Tapi sesuai lagi selera teman-teman ya, mau banyak terserah, mau nyoba sedikit dulu nggak apa-apa kayak aku. Oke, ini udah mendidih, aku kasih bumbu. Aku kasih gula pasir tadi secukupnya aja, dan selebihnya kayak bumbu yang lain, garam, penyedap rasa, terus nanti ada aku kasih kecapnya kecap bango. Kecap bango udah jadi kecap favorit andalan aku buat memasak teman-teman. Ada yang sama dengan diriku teman-teman, pakai kecapnya kecap bango kalau lagi masak apapun itu. Ini sambil aku mendidih, aku diamin dulu ya, dan aku masukin bumbu yang lainnya, dan terus aku oseng-oseng ya biar merata gitu ya bahan-bahan yang udah dimasukinnya. Oke deh, ini ditunggu sampai mendidih biar agak menyusut sedikit airnya. Dan ini aku kasih kecap sesuai selera aja ya teman-teman. Pokoknya ini tuh si bumbu mie ayam tuh kalau menurut aku ya pribadi enak banget ya, si bumbunya itu kerasa gitu ya. Jadi nggak terlalu manis, nggak terlalu asin, pokoknya cukup aja ya teman-teman. Dan ini kolaknya dikasih pisang tanduk biar lebih mantap. Dan ini bumbu mie ayamnya udah mulai menyusut ya airnya. Dan aku kasih daun bawang ya teman-teman biar lebih sedap. Tunggu sebentar lagi aja, nanti udah selesai deh. Oke, ini aku bareng Pak Suami keluarin dulu meja dagangan mie ayam, seblak, dan lain-lain. Alhamdulillah ini hujannya udah agak mereda ya, dan ini bisa dilihat udah muncul mataharinya. Soalnya tadi pagi-pagi jam 6:30 itu udah hujan ya teman-teman di sini tuh, dan ini cerah kembali ya. Nah ini dia ya teman-teman kondisi warung aku seperti inilah ya. Alhamdulillah ini kolaknya sudah jadi, dan tentunya pasti rasanya enak mantap, apalagi tadi abis hujan, aduh enak banget dah makan kolak. Ini aku lanjut lagi numisin bumbu rahasia. Enggak, ini bukan bumbu rahasia kok, ini bumbu pertumisan buat kuah cilok baso. Jadi aku selain jualan mie ayam dan seblak, aku juga jual cilok baso. Hah? Cilok baso? Jadi gimana nih? Oke. Jadi gini ya, ini tuh cilok tapi rasa baso. Gimana tuh teman-teman? Bingung nggak? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi ini tuh cilok rasa baso. Jadi aku ngejualinnya nggak pakai sayuran, nggak pakai mie atau bihun gitu ya teman-teman. Cuman pakai kuahnya aja plus baso gitu. Jadi aku kasih namanya cilok baso aja gitu. Selesai aku masak tadi bumbu mie ayam, terus perkolekan, dan ini baso, kuah baso. Ini ya aku lagi lap-lapin. Bisa dilihat ya masih berantakan kayak gini, tapi ya sudahlah, mau gimana lagi. Selesai aku lap-lapin perdapuran, ini aku lanjut ngepel
ngabersihkeun iya lantai anu aya di daerah dapur ame kinclong, soalnya tadi kalalotor teman-teman dan mam. Ya mau gimana lagi ya, inilah dapur miniku, dapur kecilku, dapur sederhana aku meski pabalatak kianya. Yang penting mah bersih, soalnya kan punya anak yang masih pada bocil-bocil, harus bersih meski setiap harinya itu kotor lalengket karena anak-anak makannya tuh suka kemana-mana gitulah nara rempelnya. Ini aku di ruang tamu juga aku lap-lapin, aku pelin. Maaf ya teman-teman dan mam, kalau setiap aku video ada aja gitu ya videonya itu yang nggak fokus, jadi kayak yang buram gitunya tepara rugu hampuranya da HP nage HP ala kadar teh ning tuh ujuk-ujuk buram gitu. Kalau misalkan aku gerak-gerak video nggak tahu kenapa deh. Ini tuh aku ngepelnya sampai di sini aja. Nah ini udah jam setengah 11 tuh ya teman-teman, ya Allah. Oke deh, karena berhubung aku lapar cara rape, aku mau makan perkolokan dulu lah. Yang penting mah perut keisi dulu, mau makan kolak kek, mau makan apa kek, yang penting mah perut terisi biar jag-jag, biar tersakitnya. Soalnya kan lagi musim sakit, ayeuna teh cuaca lagi gini, hujan wae, gak tentu gitu cuaca tuh sekarang tuh. Dijaga terus ya teman-teman dan mam kesehatannya biar kita selalu semangat menjadi ibu rumah tangga yang produktif dengan berbagai macam rutinitas di rumah ya. Ini aku cobain dulu ya teman-teman kolak buatan Pak suami yang endul markotop. Wadah, ini benerlah nikmat pisan lah ini. Abis ngepel masak di dapur capek, aku makan nih kolaknya nih enak. Dan ini aku kasih ke kaki ya, katanya enak loh mam, mantap tuh. Maaf ya kalau video bagian kakinya kepotong gitu ya, jadi nggak kelihatan mukanya. Aduh lah nggak tahu, pokoknya ini ada kesalahan gitu ya dari HP-nya, nggak tahu deh. Pokoknya ini tuh nikmat banget ya kolaknya. Makasih deh Pak suami udah bikin kolak enak. Cukup sekian ya mam video rutinitas aku hari ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.